Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara. Selamat bergabung kembali di seminar Revival Total Ministry dengan judul Kasih yang Mengubahkan. Nah, seperti Bapak Ibu Saudara mungkin sudah tahu, selama 1 tahun ini kita telah belajar untuk melaksanakan agenda surgawi. Kita rindu untuk mengenal pola pikirnya Allah Bapa, nilai-nilai yang Bapa di surga punya, supaya kita bisa menghadirkan surga di bumi ini. Saya ingin memulai seminar hari ini dengan cerita dari seorang yang bernama Syed Ahmad Shah Sadat. Beliau adalah seorang penasihat Kementerian Komunikasi Afghanistan dari tahun 2005 sampai 2013 dan pernah menjabat sebagai kepala pejabat eksekutif Ariana Telecom di London dari tahun 2016 sampai 2017. Mungkin Bapak Ibu Saudara ada yang mengikuti berita-berita terakhir tentang Afghanistan. Bagaimana mereka setelah 20 tahun dikuasai oleh Amerika Serikat, ditinggalkan Amerika Serikat, dan sekarang kembali direbut lagi oleh pejuang Taliban. Dan karena pasukan Taliban mulai masuk ke dalam kota dan ibu kota yang ada, banyak orang ketakutan, mereka berusaha melarikan diri dari negara tersebut. Salah satunya adalah Syed Ahmad ini. Nah saudara, beliau sendiri sebetulnya memiliki segala kompetensi, beliau memiliki segala hubungan yang elit, dulu levelnya tinggi, dulu levelnya telah mencapai posisi politik yang sangat penting. Betapa tidak, dia menjadi seorang penasehat komunikasi untuk sebuah negara. Tapi foto yang terakhir yang saudara lihat ini adalah foto bagaimana dia bekerja di Jerman menjadi seorang kurir makanan. Saudara bisa bayangkan, seorang yang telah mencapai posisi yang tinggi seperti itu, dan sekarang karena sesuatu terjadi di negaranya dan dia harus pergi ke negara orang lain, dia harus bekerja seperti itu. Kurir makanan mungkin seperti yang familiar di Indonesia adalah perusahaan-perusahaan yang online, yang tugasnya memesankan makanan yang dipesan lewat online dan membawanya kepada customer-customer, pada pelanggan-pelanggan yang ada yang memesannya. Nah, saudara, saya bisa bilang begini, beliau memiliki keahlian, beliau memiliki kemampuan. Tapi problemnya adalah beliau tidak bisa dengan mudah beradaptasi di tempat yang baru karena bahasa Jerman, bahasa negara di mana dia melarikan diri, adalah bahasa yang sangat sulit untuk dipelajari. Jadi sulit melakukan sesuatu yang baru di tempat yang asing meskipun kualifikasi dari diri seseorang itu memadai. Nah, di dalam kondisi-kondisi seperti ini, apa solusinya? Harus berubah, harus beradaptasi. Tidak bisa kita tetap memegang apa yang kita tahu dahulu. Kita harus mulai memiliki hati yang mau belajar dan beradaptasi. Seperti apa yang dialami oleh Syed ini. Nah, saudara-saudara tahu kita adalah warga negara kerajaan Allah. Kita adalah manusia yang hidup di bumi, tapi secara warga negaraan kita telah ditebus dan menjadi warga negara kerajaan Allah. Dan saya mau bilang begini saudara, sulit untuk melakukan agenda surgawi apabila kita tidak juga berubah sesuai dengan nilai-nilai surgawi. Saudara nangkap hal ini. Saudara bisa berkata bahwa saya anaknya Allah, tapi kalau saudara mau bergerak, melaksanakan agenda surgawi, merindukan untuk kehadiran surga di bumi ini, tapi kalau kita tidak beradaptasi, kita tidak berubah, kerajaan Allah tidak bisa hadir lewat hidup kita. Kita malah mungkin akan membuat lebih banyak mess up, banyak kekacauan. Tapi puji Tuhan, ada kabar baik. Karena apa? Kekristenan berbicara tentang perubahan. Nah saudara, kalau kita bicara tentang perubahan apa sih? Perubahan dari seorang pendosa menjadi orang yang dikuduskan Allah. Dan gak cuma itu. Perubahan dari seorang yang dahulu cinta dunia menjadi cinta Allah. Nah, ini yang terjadi di dalam kerajaan Allah. Ini yang sebetulnya lebih banyak dikerjakan oleh apa yang Tuhan Yesus mulai.
Dia adalah benih pertama yang ditanamkan, mati, dan akhirnya menghasilkan perubahan yang luar biasa bagi seluruh dunia ini. Kekristenan berbicara tentang perubahan. Dan sekarang pertanyaannya, bagaimana kita bisa jadi ikut bagian dalam perubahan ini? Bagaimana kita bisa berubah? Seperti yang mungkin banyak Bapak Ibu Saudara tahu, ayat ini mungkin sudah familiar. Firman Tuhan di Roma 12 ayat 2 katakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, kita sudah sering dengar ayat ini dan kita punya pemikiran bahwa apabila saya mau berubah dari hidup saya dari seorang pendosa menjadi orang yang dikuduskan Allah, apabila saya mau berubah dari seorang yang penuh dengan kedagingan menjadi orang yang mencintai Tuhan, maka saya harus mulai mengalami perubahan pembaharuan budi. Tapi pertanyaannya adalah, apakah berubah pikiran itu sama dengan berubah perilaku? Saudara, seringkali kita tahu kita mau berubahnya kemana. Seringkali kita tahu hal yang baik untuk kita lakukan. Dan kita mau menuju ke sana. Dulu kita tidak lakukan itu, kita berusaha sekarang berubah. Dan waktu kita lakukan, kita gagal dan kita gagal dan kita gagal. Lebih sulit untuk berubah dari sesuatu yang lebih familiar. Kita berubah menuju ke arah yang lain, itu mengalami pertentangan, pergumulan yang lebih banyak. Nah saudara, ketahuilah bahwa sebetulnya problem dari perubahan bukanlah ketika kita penuh dengan pengetahuan yang sanggup mengubahkan. Kenapa saudara? Karena sebetulnya gini, manusia itu berubah bukan dari pikirannya. Tapi kita tuh berubah dari perasaan kita. Dari emosi kita. Kenapa saya bisa bilang begitu? Saudara, kita adalah orang-orang yang lebih didorong sama emosi daripada apa yang kita pikirkan. Kalau selama ini kita pikir saya mau melakukan sesuatu, itu karena pencetusnya adalah sebuah ide, sebuah pemikiran, maka saya mau bilang, I'm sorry saudara, ternyata kenyataannya tidak kayak begitu. Kita adalah orang-orang yang sebetulnya lebih banyak bergerak karena emosi. Contoh yang paling simpel, ketika kita lapar, kita rasakan perut kita mulai bergejolak, nggak nyaman. Kita mulai berpikir, saya mungkin lapar, saya butuh makanan. Saudara tidak memulainya dengan pemikiran saya perlu makan, maka saya akan pergi dan baru dari situ perasaan lapar itu muncul. Nggak begitu kan? Tapi kita rasakan sesuatu, kita mulai menganalisanya dan kita mulai bertindak berdasarkan trigger perasaan itu. So, itu yang membuat kita sadar bahwa kalau kita adalah manusia yang bergerak lewat perasaan, perubahan, pembaharuan pikiran mestinya nggak cuma menjangkau pikiran saja, tapi sampai ke dalam diri kita yang paling dalam. Itu sebabnya kita bisa mengerti bahwa berubah hati baru berubah perilaku. Ketika hati kita, perasaan kita juga mulai bisa berubah, baru perilaku kita terdorong untuk berubah dengan lebih mudah. Nah saudara-saudara, mengerti firman Tuhan dengan banyak, tapi tidak disertai dengan sebuah perasaan yang mengikutinya, tidak akan cukup kuat untuk membuat kita mengalami perubahan. Itu sebabnya kita akan belajar hari ini. Perubahan hati. Dan perubahan hati itu paling kuat bisa terjadi karena perubahan kasih Kristus. Saya ingin ajak Bapak Ibu Saudara untuk membaca kitab Efesus pasal 3 ayat 14 sampai 19. Saya punya terjemahan Amplified Bible di sini. Ada beberapa yang sudah saya tandai dengan huruf miring dan warna merah. Karena itu adalah beberapa poin-poin yang penting yang mestinya bisa kita renungkan. Saya juga sertakan semua ayat-ayat ini di dalam bahasa Inggris. Saya tampilkan ini di layar. Tapi saya ingin membuat saudara-saudara untuk menjadi lebih mudah membacanya dengan terjemahan bahasa Indonesianya. Jadi izinkan saya membuka
kitab Efesus pasal 3 ayat 14 sampai 19 ini dari Amplified Bible yang telah saya terjemahkan menjadi bahasa Indonesia. Kira-kira seperti ini. Saya bacakan. Untuk alasan ini, memahami kebesaran rencana ini yang dengannya orang-orang Yahudi dan non-Yahudi dipersatukan di dalam Kristus, saya berlutut, Paulus berlutut, dengan hormat di hadapan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Dari siapa setiap keluarga di surga dan di bumi mendapatkan namanya, Allah Bapa yang pertama dan terakhir. Jadi Paulus membuka perkataan ini dengan sebuah hormat, dengan sebuah sikap penyembahan kepada Allah Bapa. Dia tahu betul apa yang akan dia katakan bagi jemaat Efesus ini di ayat 16 dan seterusnya. Ada sesuatu yang luar biasa penting. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara mau baca Efesus pasal 3 ayat 14 sampai 19 ini, kira-kira Bapak Ibu Saudara coba resapi, bayangkan dan miliki sikap yang sama seperti yang Paulus punya. Dengan hormat dan ucapan syukur penyembahan kepada Allah. Ayat 16 saya bacakan. Biarlah dia, yaitu Bapa, setelah dihormati oleh Paulus itu ya, memberi para jemaat di Efesus dari kekayaan kemuliaannya agar kamu dikuatkan dan diberi energi secara roh dengan kekuatan melalui rohnya di dalam diri Anda. Menaungi, mendiami keberadaan dan kepribadian diri terdalam Anda. Saudara mungkin bingung, kok benar dia tulis energi gitu ya? Saya bawa Bapak Ibu Saudara untuk ngintip bahasa Inggrisnya ya. Itu ayat 16-nya. May He grant you out of the riches of His glory to be strengthened and spiritually energized. Wow. Kembali lagi ke tadi ya. Biarlah dia beri kamu, biarlah Bapa memberi kita semua. Karena ayat ini saya yakin gak cuma buat jemaat Efesus, tapi buat kita semua di zaman modern ini. Dari kekayaan kemuliaannya Bapa ya, diberikannya itu ya. Agar kita dikuatkan dan diberi energi secara roh. Ada satu kekuatan yang melalui rohnya di dalam diri kita. Oke? Dan di dalam diri kita itu menaungi keberadaan kita. Kepribadian diri kita yang paling dalam. Saya lanjutkan ayatnya. Ayat 17. Supaya setelah kuasa itu masuk, dari kekayaan dan kemurahannya Allah Bapa itu masuk ke dalam hati kita, Kristus akhirnya diam di dalam hati kita lewat iman kita. Dan semoga, dikatakan di sini, kamu yang telah berakar dalam dan berakar dengan aman, tertanam di dalam kasih. Di ayat 18 dan 19, mampu sepenuhnya memahami bersama semua orang kudus, bersama dengan yang lain-lain, betapa lebar, betapa panjang dan tinggi dan kedalaman kasihnya. Kita jadi mengerti betapa besar, lebar, panjang, dan dalam kasihnya Allah. Dan agar kamu dapat mengetahui. Dan ini menarik. Karena kalau di Amplified, dia jelaskan lebih jabar, lebih terang. Di dalam kurung terbuka itu pertama kali dibilang begini. Secara praktek, melalui pengalaman pribadi, kita dapat mengetahuinya. Mengetahui apa? Kasih Kristus yang jauh melampaui pengetahuan. Agar kamu dapat dipenuhi sepanjang keberadaanmu. Untuk semua kepenuhan Allah. Yaitu agar Anda memiliki pengalaman paling kaya akan kehadiran Tuhan dalam hidup Anda. Sepenuhnya dipenuhi dan dibanjiri oleh Tuhan itu sendiri. So ayat ini powerful saudara-saudara. Ayat ini menceritakan bagaimana ada kuasa yang diberikan lewat kekayaan Allah Bapa yang bisa datang mengubahkan kita dan membuat Kristus diam di dalam hati kita karena iman kita. Karena kita percaya kita menerima Yesus adalah juru selamat. Dia adalah Mesias yang telah mati menebus dosa-dosa kita. Iman kita percaya seperti itu. Maka ada suatu kuasa yang masuk dan membuat Kristus itu diam di dalam hati kita.
Dan karena itu kita berakar di dalam kasih. Itu sebabnya hari ini seminarnya judulnya Kasih yang Mengubahkan. Betapa kita butuh kuasa ini. Betapa kita butuh melihat bagaimana Kristus tiba-tiba bisa diam di dalam hati kita lewat iman kita. Dan waktu dia berakar di dalam hidup kita, tertanam dengan sungguh di dalam hidup kita, kita betul-betul tertanam di dalam kasih. Dan karena itu, pemikiran kita menjadi paham betapa besar, panjang, lebar, tinggi, dan dalam kasihnya Allah. Saudara bisa melihat hal ini? Allah Bapa memberikan kasihnya, memberikan kuasanya lewat rohnya di dalam hidup kita. Dan pertama-tama yang dia bangkitkan adalah kasih. Dia tahu manusia berubah lewat perasaannya. Dia tahu kalau dikhotbahin besar-besar, panjang lebar, sulit untuk membuat orang itu mengubah pemikirannya, mengubah tabiatnya. Makanya kuasanya dia tujukan supaya Kristus diam di dalam hati kita, dan dari situ tiba-tiba kita jadi memiliki kasih. Dan dari situ kasih itu membantu kita untuk mengerti betapa lebar, panjang, dan tingginya. So, ada beberapa kata kunci yang saya ingin Bapak Ibu Saudara bisa ingat malam hari ini. Yaitu strengthened and spiritually energized with power through His Spirit in your inner self. Dikuatkan dan secara roh diberi kekuatan lewat rohnya di dalam batin kita, di dalam diri kita yang paling dalam. Saudara, inilah anugerah Tuhan yang dikerjakan lewat rohnya ketika kita percaya Yesus Kristus adalah Tuhan. Kita menjadi dikuatkan, kita dapat satu kuasa. Ada satu kuasa yang semestinya memampukan kita mengalami pembaharuan, dan bukan karena kekuatan kita, tapi karena Roh Kudus, yaitu ketika Kristus diam di dalam hati kita lewat iman kita. Saudara, dari sini Allah memanggil kita untuk memiliki pengalaman paling kaya, di mana Tuhan hadir dalam hidup kita. What a blessing. Dan kalau Tuhan hadir di dalam hidup kita, segala sekeliling kita akan berubah menjadi surga. Nah, sudahkah kita mampu melihat dan merasakan dan mengenal kasih Allah yang luar biasa baik ini? Sudahkah kita memiliki pemahaman seperti itu? Nah, pertanyaannya adalah gimana caranya? Gimana caranya supaya kasih itu bisa betul-betul ada dan mengubahkan kita? Bagaimana caranya supaya kuasa itu betul masuk dan benar-benar membuat kita berubah? Nah, saya ingin ajak Bapak Ibu Saudara juga untuk baca dari 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai 6. Sekali lagi dari Amplified Bible. Saya tetap cantumkan ayatnya di sini supaya Bapak Ibu tahu bahwa saya mengquote-nya betul dari satu firman Tuhan. Dan sebetulnya saya ingin saudara-saudara bisa melihat juga yang bahasa Indonesianya. Oke, ini dia. Sekali lagi saya highlight yang warna-warna merah, itu hal-hal yang penting yang bisa kita baca. Saya bacakan. Anak-anakku, itu orang-orang percaya, orang-orang yang terkasih. Aku menulis kepadamu hal-hal ini agar kamu tidak berbuat dosa dan melanggar hukum Tuhan. Dan jika ada yang berbuat dosa, kita memiliki seorang pembela yang akan menjadi perantara bagi kita dengan Bapa, Yesus Kristus yang benar. Benar di sini itu penjelasannya Yesus Kristus yang lurus, yang adil, yang sesuai dengan kehendak Bapa dalam segala hal. Dalam tujuan, dalam pikiran, dan dalam tindakan dia. Ayat kedua. Dan dia, Yesus yang sama itu,
adalah pendamaian bagi dosa-dosa kita. Korban penebusan yang menahan murka Allah yang seharusnya ditujukan kepada kita. Karena sifat dosa kita, keduniawian kita, gaya hidup kita. Dan bukan untuk kita saja, tapi juga untuk dosa semua orang percaya di seluruh dunia. Jadi kita dapat juga, Bapak Ibu Saudara. Nah, lanjut. Dan beginilah cara kita mengetahui setiap hari melalui pengalaman. Sekali lagi, harus ngalamin. Bahwa kita telah mengenal Dia. Untuk memahami Dia dan lebih mengenal Dia lebih dalam. Jika kita terbiasa menjaga. Terbiasa menjaga itu apa? Fokus pada ajaran-ajarannya dan mematuhi perintah-perintah ajarannya. Barang siapa berkata, aku datang untuk mengenal Dia, tetapi tidak terbiasa berfokus pada perintah-perintahnya dan menaati perintah-perintahnya atau ajarannya, adalah pendusta. Dan kebenaran atau firman ilahi tidak ada di dalam dia. Tapi barang siapa yang terbiasa menuruti firman-Nya dan menaati perintah-perintahnya dan yang menyimpan seluruh pesannya, di dalam dia kasih Allah benar-benar sempurna. Itu telah selesai dan telah mencapai kedewasaan. Dengan ini kita tahu dengan pasti bahwa kita ada di dalam Dia. Nah, saudara, di situ saudara bisa lihat ada kata yang miring yang saya tampilkan di situ. Terbiasa menjaga. Bahasa Inggrisnya habitually, secara habit. Saudara, ketika kita terbiasa fokus sama ajarannya Kristus, kita fokus pada perintahnya dan mentaati perintah-perintahnya itu, kita bisa tahu bahwa kita akhirnya mengalami pengenalan akan Allah. Jadi waktu kita pikir, kita pengen melihat kasih Allah supaya akhirnya ada satu kuasa yang datang mengubahkan kita dan membuat kita berubah dari seorang pendosa, dari seorang yang mencintai dunia menjadi seorang yang dikuduskan dan orang yang bisa mengasihi Allah lebih daripada hal-hal yang lain. Kita harus mulai belajar untuk fokus dan terbiasa menjaga pada ajaran Kristus. Habitually. Pertanyaannya, berapa banyak kita sudah membiasakan diri memandang Kristus dan firman-Nya? Saudara, Tuhan memanggil kita untuk membangun sebuah kebiasaan yang baru. Tuhan ingin agar kita fokus kepada Kristus dan fokus kepada firman-Nya. Belajar untuk selalu melihat. Belajar untuk memandang Kristus. Dan saya mau memperkenalkan sesuatu yang mungkin saudara agak bingung dengan terminologinya ya. Yaitu meditasi. Hah? Pak Yos ngajarin meditasi? Ya. Saya ambil quote ini dari Tim Keller. Meditation is thinking a truth in and thinking a truth out until the ideas become big and sweet, moving and affecting, and until the reality of God is sensed in the heart. Meditasi itu ternyata bukan bagian dari agama-agama timur saja yang lain. Tapi itu adalah bagian dari kehidupan kekristenan. Sudahkah kita meditate on God's word? Sudahkah kita merenungkan firman Allah? Saya terjemahkan tadi ya, quote-nya Tim Keller tadi dalam bahasa Indonesia dibilang begini. Meditasi adalah memikirkan kebenaran di dalam dan memikirkan kebenarannya sampai ide-ide kebenaran itu menjadi demikian besar dan manis. Mengharukan dan mempengaruhi. Dan sampai realitas Tuhan dirasakan di dalam hati. Saudara nangkep hal ini. Ketika engkau membaca firman, biarkan kita membaca firman itu betul-betul dengan semua meditasi yang benar. Sampai akhirnya kita baca itu menjadi sedemikian besar, sedemikian manis, sedemikian mengharukan. Dan akhirnya mempengaruhi kita. Satu quote lagi yang mungkin bisa saya
bawa kepada saudara-saudara dari Thomas Watson. Meditasi membuat kita bugar untuk berdoa. Meditasi cocok untuk berdoa. Meditasi pertama-tama akan memperlengkapi materi untuk berdoa. Dan kemudian memperlengkapi dengan hati untuk berdoa. Doa adalah anak dari meditasi. Meditasi, tanda kutip, memimpin iringan. Dan doa mengiringi di belakang. Meditasi bukanlah berdoa Bapak Ibu. Tapi meditasi dan doa saling bersinambungan. Apa yang saya lakukan biasanya Bapak Ibu? Saya mulai ambil Alkitab. Saya ambil baca firman. Saya lihat satu ayat. Dan ketika saya betul-betul membacanya. Mari ambil contoh. Ayat yang tadi di Efesus 3 ayat 14-19 ya. Waktu saya baca. Saya lihat ayatnya di ayat 16. Biarlah dia memberi kamu dari kekayaan kemuliaannya. Agar kamu dikuatkan. Saya mulai ambil waktu meresapi itu. Saya dikuatkan. Saya dikuatkan karena Bapa dari kekayaan kemuliaannya mengutus rohnya. Ada roh yang diberikan kepada saya. Saya bersyukur Bapa. Saya renungkan ini. Dan saya bersyukur engkau rohmu datang dan menaungi diriku sedemikian rupa. Sampai kedalaman diriku. Saya membayangkannya. Saya meresapi ide ini. Saya membiarkan ini menjadi sesuatu kegirangan di dalam hati saya. Wow, Roh Kudus engkau datang, engkau kerja di hatiku, engkau membuat Kristus nyata dan hidup di dalam diriku, tertanam di dalam diriku, sehingga aku mulai tertanam di dalam kasih. Waktu saya merenungkan ini, waktu saya memeditasikan firman Allah ini, dari situ saya mulai berdoa. Saya mulai bilang, Bapa terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih kalau engkau telah memberikan roh-Mu hidup di dalam diriku. Aku bersyukur ya Bapa. Aku bersyukur karena roh-Mu yang memampukan aku melihat dan memahami betapa lebarnya, panjangnya, besarnya kasih Allah itu. Betapa dalamnya melebihi semua pengertian-pengertian yang ada. Membuat kami semua betul-betul dikasihi. Dan tak pernah terpisah dari kasih Allah itu. Saudara nangkap apa yang saya bagikan ini? Dan ketika saudara tahu lewat ayat yang ditulis dari 1 Yohanes tadi. Saudara membangunnya menjadi kebiasaan. Habitually living on it. Dan ketika saudara lakukan itu, saudara sedang membangun kebiasaan untuk merenungkan firman yang menyingkapkan kasih Kristus. Sehingga kasih Kristus itu membangkitkan kuasa perubahan. Kita mungkin gak mampu secara konsisten untuk melakukan perenungan ini dengan kemampuan kita. Tapi good news saudara. Ada seseorang yang telah melaluinya dengan setia sampai akhir. Dan lewat iman kepadanya, kita bisa mulai hidup di dalam konsisten seperti ini juga. Saya berharap saudara diberkati oleh firman Allah ini. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Biarlah firman-Mu boleh tertanam di dalam hati kami. Biarlah kasih-Mu boleh hidup di dalam diri kami. Biarlah kuasa roh-Mu boleh mengubahkan kami. Karena waktu Engkau membuat kami melihat betapa indahnya kasih Kristus di dalam hati kami. Betapa besarnya, lebarnya, panjangnya, dalamnya kasih Kristus itu. Dan kami boleh berlutut mengakui Engkau ajaib. Saat itu juga mata kami terbuka dan roh-Mu hadir mengubahkan kami. Kami jadi cinta kepadamu lebih daripada dunia ini. Kami jadi mengasihi-Mu lebih daripada dunia ini. Kami berubah bukan karena kekuatan kami, tapi karena roh-Mu dan kuasa-Mu yang mengubahkan kami. Biarkan pada waktu kami diubahkan, kami melakukan agenda kerajaan surga. Kami menjadi tempat kediaman yang nyaman dari Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus.
Sehingga kami, dimanapun kami berada, sekeliling kami berubah menjadi surga. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur, biarlah firman-Mu ini terus berbicara di hati kami masing-masing. Karena Roh-Mu yang setia melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.